Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang manusia akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang beriman pasti akan diuji dengan keburukan dan kebaikan selama ia masih hidup. Hal ini tidak lain untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah serta membuatnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh empati terhadap sesama manusia. Ketika manusia lahir ke dunia, bahkan ketika masih dalam kandungan, ia sudah mengalami banyak ujian. Ia diuji misalkan dengan ibu yang mengandungnya. Apakah sang ibu dengan tulus menjaganya, memberinya asupan yang baik agar tumbuh sehat sehingga waktu melahirkan tiba? Atau sebaliknya tak peduli, bahkan dengan tega menggugurkannya karena tak menginginkannya? Bagi orang beriman, hidup sejatinya adalah panggung ujian. Ujian itu tak mesti melulu berbentuk sesuatu yang buruk. Ujian bisa juga sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap jiwa pasti akan mati, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kalian kembali. Quran Surat An-Anbiya 21. Setelah lahir, manusia makin bertambah ujiannya. Apakah orang tua akan merawatnya atau menelantarkannya, mendidik dengan baik atau menyia-nyiakannya, mensyukuri atau malah menyesal telah melahirkannya? Semakin dewasa, ujian semakin bertambah. Ketika berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain, ternyata tidak semua orang bersikap baik. Bahkan ada yang menyakitinya atau berbuat jahat terhadapnya. Seperti pada ayat di atas, ujian tak mesti berbentuk sesuatu yang buruk. Lahir dalam lingkungan yang berbeda, dengan asupan makanan dan gizi yang baik, dirawat dengan baik, itu juga ujian. Apakah kelak dari semua kebaikan dan keberuntungan itu, ia akan menjadi pribadi yang bersyukur, mengenal Allah, baik terhadap orang lain, tertanam rasa empati dan simpati terhadap orang lain yang tak seberuntung dirinya atau tidak? Apakah akan menjadi pribadi yang soleh atau sebaliknya, menjadi pribadi yang individualis, egois, angkuh, dan tidak peduli dengan sesama? Orang beriman yang menyadari posisi dirinya dalam hidup akan melihat keburukan dan kebaikan sebagai kesempatan emas untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Ketika cedera keburukan, ia akan tetap ingat Allah. Tetapi baik dalam hubungan sosial,
dan bersabar dengan apa yang dialami. Ketika mereka berada dalam kebaikan, kehidupan yang nikmat, tak kekurangan, berkecukupan, ia akan menyadari ada orang-orang yang tidak sebaik dirinya. Dari situ lahir empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang tak mampu. Lalu ia menjadi orang yang ringan tangan, memberi tanpa pamrih, serta berbuat semampunya untuk membantu. Orang seperti itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai mukmin sejati yang beruntung di dunia dan akhirat. Sungguh mengagumkan perihal orang mukmin. Semua hal yang menimpa mereka membuahkan kebaikan yang tidak didapatkan oleh selainnya. Jika ia mengalami kelapangan atau kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik buatnya. Dan jika ia mengalami kesempatan atau keburukan, ia bersabar, maka itu juga baik buatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhab bin Sinan radhiyallahu anhu, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Itulah tadi manusia akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.